Hello, good morning students, saya ada di rumah. Hello kanak-kanak Miss, saya ada di rumah bertemu lagi dengan Miss Feber ya dalam bidang studi IPS. Nah, buat kamu yang ada di rumah, kamu boleh membuka buku kamu, buku catatan kamu. Karena kita akan melanjutkan pelajaran IPS kita mengenai pengalamanku. Tapi sekarang kita berada di bagian B, yaitu pengalaman melaksanakan peran. Nomor satu yaitu adalah akibat tidak melaksanakan peran, pergi tidak pamit. Ya, jadi di sini ada sebuah teks yang akan kita baca. Jadi buat anak-anak Miss di rumah, kamu juga boleh membacanya bersama-sama dengan Miss. Oke, kita mulai ya. Ian selesai membantu ibu. Ujang dan Ana datang. Selamat siang Ian. Wah, rajin sekali kamu. Rajin membantu ibu, puji Ana. Iya, terima kasih Ana. Ini sudah kewajiban kita. Wajib membantu orang tua, kata Ian. Kamu benar Ian. Membantu orang tua adalah peran anak. Tapi saya sedih. Tidak melaksanakan peran sebaik-baiknya, kata Ujang. Memangnya kenapa Ujang? Tanya Ian. Kemarin saya pergi, tapi tidak pamit. Orang tuaku sedih, mereka mencari-cariku. Ya, jadi di sini kita akan mengetahui apa itu yang menjadi peran anak ya. Jadi setiap kita anak memiliki peran harus kita lakukan atau laksanakan ya. Kamu bisa melihat di sini kalau kita sebagai anak ketika kita pergi keluar dari rumah atau pergi bermain atau pergi ke rumah kawan, kita harus pamit terlebih dahulu kepada orang tua. Supaya apa? Supaya mereka tidak kecarian atau mencari-cari kita, ya. Jadi buat anak-anak Miss di rumah, kamu sudah bisa membaca tadi di sini kalau ternyata si Ian adalah anak yang rajin, ya. Dia suka dan tahu peran apa yang dia gunakan di dalam keluarga. Jadi buat kamu anak-anak Miss di rumah, peran kamu yaitu adalah membantu orang tua, ya. Jadi buat anak-anak Miss di rumah, peran kamu yaitu adalah membantu orang tua. Jikalau orang tuanya suruh menyapu halaman, ingat peran kamu itu membantu orang tua. Jadi kamu harus membantu ayah atau ibu ya. Setiap perkataan mereka itu kamu harus dengarkan. Kenapa? Karena mereka itu mau mendidik kamu supaya kamu bisa menjadi anak yang baik. Jadi buat anak-anak Miss yang di rumah, ingat harus tunduk dan taat kepada kedua orang tua ya. Jadi kamu harus tahu apa menjadi peran kamu ya, yaitu membantu orang tua. Ingat, jikalau kamu pergi kemana-mana, kamu harus terlebih dahulu pamit supaya orang tua kamu tidak kecarian. Oke anak-anak Miss di rumah? Oke, kita lanjut ya. 2. Melaksanakan peran. Membantu ayah membersihkan halaman dan membantu ibu memasak di dapur. Pamit sebelum pergi sekolah. Jadi ini adalah peran anak yang dilakukan di dalam keluarga, yaitu adalah bisa membersihkan halaman dan membantu ibu memasak di dapur ya. Jadi buat anak-anak Miss, kamu juga bisa membantu ibu nyuci, bersihkan halaman ya. Jadi buat anak-anak Miss di rumah, kamu bisa melakukan ini. Ini adalah peran-peran anak, yaitu adalah membantu orang tua. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa manfaat ya, kenapa kita harus melakukan peran kita ya, yaitu adalah manfaat melaksanakan peran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, number 1, yaitu adalah saling mengerti tugas masing-masing, terutama sesama anggota keluarga. Ya, kita kan sudah belajar apa itu yang menjadi tugas masing-masing. Jadi apa itu yang menjadi tugas ayah, tugas ibu, dan tugas kamu sebagai anak di rumah ya. Yang kedua, terbiasa suka bekerja, terbiasa membantu orang tua ya. Jadi jika anak-anak Miss di rumah sudah biasa untuk
menyapu atau membersihkan halaman, membantu ibu, itu sudah menjadi suatu terbiasa ya, terbiasa suka bekerja, dan itu adalah salah satu kamu itu telah melaksanakan peran kamu, yaitu membantu orang tua ya. Dan nomor 3, melatih sifat mandiri, tidak tergantung orang lain ya. Nah, kenapa kamu disuruh untuk mengambil peran di dalam keluarga? Supaya kamu itu bisa melatih sifat mandiri kamu. Kamu bisa membersihkan tempat tidur kamu sendiri, tidak harus dibantu ibu lagi atau ayah ya. Tetapi kalau kamu kesusahan, kamu harus minta tolong ya, bisa minta tolong kepada ayah. Tetapi kalau kamu masih mampu, masih bisa melakukannya, kamu bisa melakukannya sendiri. Oke, ini adalah 3 manfaat ya, 3 manfaat melaksanakan peran di dalam keluarga. Oke, nah sekarang kita kembali ke rangkuman. Ini adalah rangkuman dari setiap catatan kita, kita catat dari grup A, dari A sampai dengan B ya. Ini adalah catatan kita dari bagian A sampai dengan bagian B, yaitu tiap anggota keluarga punya peran anggota keluarga berbeda-beda ya. Ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai ibu rumah tangga. Peran utama anak adalah belajar ya. Jadi peran kamu anak yaitu adalah belajar ya, belajar. Ingat, peran kamu belajar, dan kamu juga harus membantu orang tua kamu. Pengalaman tiap anak berbeda-beda, pengalaman menjalankan peran berbeda-beda. Nah, setiap pengalaman anak pasti berbeda-beda ya. Pasti kegiatan kamu di rumah juga berbeda-beda. Berbeda-beda pekerjaan kamu dengan teman kamu ya. Pengalaman melaksanakan peran bermanfaat, yaitu membiasakan anak suka bekerja, membiasakan anak membantu orang tuanya, atau melatih mandiri. Ya, ini adalah rangkuman kita. Jadi buat anak-anak yang bisa di rumah, ingat peran kamu ya, membantu orang tua dan belajar. Nah, sampai di sini pertemuan kita, tapi ada tugas yang harus kamu kerjakan ya. Yaitu adalah tugas, yaitu mencatat kembali ke buku catatan mulai dari manfaat melaksanakan peran, yaitu sebagai berikut sampai dengan rangkuman ya. Jadi tugas kamu yaitu adalah mencatat ya, mencatat dari manfaat melaksanakan peran ya, mulai dari sini sampai dengan yaitu sini ya, sampai sini ya. Jadi setelah selesai kamu mencatatnya, kamu bisa kirimkan catatan kamu, fotokan, kirimkan melalui WA Miss Bebe. Oke. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.